Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan sebelum kami lanjutkan dialog, kita perbarui terlebih dahulu kondisi terkini di Iran dengan kontributor TV One yang berada di sana saat ini. Baik, tapi kami perlu untuk memperbaiki sambungan komunikasi terlebih dahulu. Mungkin saya akan langsung ke Bu Kony terlebih dahulu ya sambil menunggu. Bu Kony, kalau Anda melihat permainan atau mungkin strategi dari kontra intelijen yang kemudian dimiliki oleh Iran dalam merespon adanya infiltrasi ini, sejauh apa dan sekuat apa Iran bisa mengatasi ini semua? Kalau sejauh apanya, bagaimana saja dia sekarang membombardir rakyatnya dengan kontra informasi. Karena ini yang paling penting kan. Mungkin ada gini, meyakinkan rakyat bahwa pertama dia bisa menyelesaikan, itu harus ada narasi seperti itu. Kedua juga meyakinkan masyarakat bahwa semuanya akan bisa stabil. Yang ketiga bagaimana juga memilah antara gini, ini agak susah menurut saya karena kalau masyarakat diberi ketakutan yang berlebihan, mereka malah akan kehilangan kepercayaan kepada negara. Betul. Itu juga nggak bisa kan. Jadi memang mainnya harus betul-betul hati-hati. Tapi yang kedua juga bagaimana kemudian dia harus memperkuat seperti tadi saya bahas di awal, memperkuat aset-aset aset-aset strategis nasional dia. Seperti tadi tempat-tempat pangkalan pembuatan industri pertahanannya. Sekarang sudah cukup kemudian, kuatkah? Saya nggak tahu karena sekali lagi saya belum dapat data dari MI6, belum dapat data dari Mossad misalnya sejauh apa mereka sudah berinfiltrasi. Tapi kan kita bisa lihat beginilah, dalam perang-perang lalu misalnya pernah ingat nggak Israel itu bisa masuk ke Iran tanpa membom salah satu fasilitas nuklir, tapi uranium dari reaktor tersebut bisa hilang. Itu gimana coba operasinya? Berarti kan pertama operasinya super senyap, secara intelijen dia sukses. Itu udah cerita 10-15 tahun lalu. Sekarang dalam era modern seperti ini dengan teknologi surveillance yang demikian masif gitu kan, orang juga bergerak dengan segala teknologi sudah sedemikian keren. Ini yang mesti jadi pertimbangan. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana pemerintah Iran sendiri melakukan propaganda tentang kesatuan nasional. Karena agak bahaya kalau kita sampai juga saling mencurigai, apalagi tadi Bu Dina bilang ada 4 juta Bu ya, saya baru tahu dari Afghanistan dan mereka sudah menetap di sana dan mereka adalah pekerja-pekerja kasar yang artinya dia punya akses ke gedung dan lain-lain lebih dari orang biasa. It's gonna be dangerous. Jadi itu yang harus diwaspadai begitu itu ya? sangat harus diwaspadai gitu. Oke, sebelum saya bergeser ke Mbak Stepi, kita update terlebih dahulu ya bagaimana kondisi di Iran saat ini. Sudah tersambung bersama kami Said Idrus, kontributor TV One yang ada di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Idrus. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kurang lebih memasuki 1 pekan begitu ya, gencatan senjata yang diberlakukan antara Iran dan juga Israel yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Kondisi di sana seperti apa? Ya, setelah gencatan senjata kurang lebih sekarang ini masuk ke hari ke-7 ya. Keadaan di Iran sekelas untuk satu negara yang baru saja perang rudal ya dengan negara-negara seperti Israel dan Amerika itu terkesan begitu cukup normal ya. Masyarakat sama sekali tidak khawatir, nggak ada kepanikan, nggak ada ketakutan. Malah saat ini masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang sangat sakral buat masyarakat Iran. Berbeda mungkin dengan Muslim ahli sunnah di Indonesia, bulan Muharram itu dikatakan sebagai tahun baru dan mereka merayakannya. Tapi masyarakat Muslim Syiah di Iran ini menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan dukanya masyarakat Muslim Syiah. Di mana menurut mereka Sayyidina Hussein, yakni cucu Nabi, itu meninggal di bulan Muharram. Jadi mereka melakukan majelis duka. Majelis duka ini dilakukan hampir di seluruh tempat, di setiap kota, di setiap desa, di setiap daerah, dari madrasah, dari sekolah, dari kantor, ya kan, lapangan-lapangan, gor, masjid, itu semua melakukan majelis duka Asyura. Itu dilakukan dari pagi benar-benar sampai malam. Itu pun dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang terkadang. Masyarakat terus datang ke jalan tanpa ada rasa khawatir bahwa Israel akan menyerang mereka kembali, bahwa mungkin mereka akan diserang lewat rudal Israel atau drone-drone para penyusup atau agen-agen Mossad yang ada yang masih ada tentunya di Iran ini. Mereka sama sekali tidak memiliki kekhawatiran itu. Mereka tetap melaksanakan keseharian mereka dengan begitu normal, malah dengan begitu santai dan penuh hikmat saya rasa. Iran ataupun juga ketakutan mengenai isu
penyusup yang ada di Iran begitu ya, tapi sejauh ini seberapa luas isu tersebut beredar dan seperti apa, Idrus? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak ya, bahwa memang kecolongan Iran terbesar itu memang dari penyusup ya. Jadi ketika kalau kita bahas lagi mengenai serangan tanggal 13 Juni itu, sebenarnya yang terparah itu bukan dari rudal Israel, tapi memang dari drone-drone yang diterbangkan dari dalam Iran oleh para penyusup dan juga agen-agen Mossad. Nah, mereka itu ada, tentu saja banyak orang-orang Iran juga dan banyak orang-orang asing atau imigran ilegal seperti imigran dari Afghanistan, dari Kurdistan, dari Arab juga, dari Ahwaz. Itu semua banyak yang menjadi agen, dan pekerjaan ini bukan pekerjaan 1-2 bulan, pekerjaan tahunan, di mana mereka mulai dimasuki, mereka mulai dibayar, mereka mulai memasuki bahan bakar atau bahan dasar peledak, baterai-baterai titanium. Mereka sudah duduk di tempat-tempat, di posisi-posisi yang sekarang ini yang kemarin menjadi target-target ledakan. Memang itu ada, tapi alhamdulillah masyarakat Iran tidak berpecah berai, tidak bercerai-berai, malah membuat masyarakat Iran ini malah makin bersatu. Baik, dan masyarakat Iran bekerja sama dengan pemerintah untuk memberitahu kalau ada yang mencurigakan gitu. Saya pun pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, di mana saya sempat ditelepon, dilaporkan, dan saya sempat masuk ke dalam kantor polisi. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Said Idrus. Semoga kondisi di sana aman selalu, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Baik, saya akan langsung ke Mbak Stepi ya. Mbak Stepi, ternyata warga Iran sendiri nampaknya tidak ada kekhawatiran ya, sekalipun memang sudah diantisipasi lebih awal oleh pemerintah. Nah, ini Anda melihat bagaimana sih sebenarnya Iran sebagai negara ini mampu mendeteksi ataupun juga menindak begitu ya isu-isu yang berkaitan dengan adanya penyusupan ini? Ya, jadi dalam intelijen itu ketika kita ingin merekrut agen atau informan itu ada 4 MICE, money, ideologi, chemistry, dan ego. Tadi kita lihat ada beberapa penyusup keturunan Afgan, bisa jadi memang karena butuh uang, ya. Kemudian ideologi, kita lihat apakah semuanya setuju dengan Khomeini ini atau rezim Iran yang sekarang. Ada juga kekecewaan gitu ya dari beberapa konflik sebelumnya, dari 53 ke 79. Chemistry misalnya, apa mungkin ada juga yang pernah kepentingannya dalam tanda kutip di sini tidak sejalan, dan ego tentunya kan orang-orang yang memang mungkin pro barat dan lain-lain. Jadi saya lihat ini bukan tadi yang disampaikan oleh Mas Idrus tadi ya, bukan masalah seminggu 2 minggu. Ini sleeper agent ini, agen tidur ini sudah dibangun. 4 dekade loh, Iran ini berhadapan-hadapan dengan Israel, dan kehebatan Iran ini dia bikin proksi. Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon. Itu bukan pekerjaan mudah, Mbak. Jadi Iran ini sudah jadi regional power yang tadi saya bilang dengan Uni Emirat Arab dan lain-lain, jadi kekuatan regional lah. Nah, sehingga Israel itu juga kan berpikir, gimana saya bisa melawan Iran, backingnya langsung nih, nggak usah Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Tapi saya langsung Iran yang backupnya. Dengan apa? Ya ini tadi, titik kulminasi nih. Jadi perang yang berlangsung bulan Juni ini, itu hujan bulan Juni ya. Hujan bulan Juni. Seperti Joko Damono, penggemar SDD ini. Hujan bulan Juni ini, hujan rudal maksudnya. Itu bukan pekerjaan setahun, tapi memang sudah lama gitu Mbak. Jadi kontranya terhadap MICE tadi, money, ideologi, chemistry, dan ego tadi, tentunya intelijen Iran ini harus bersih-bersih tadi ya. Yang kedua harus membangun dari awal sistem informasi intelijen, karena Mossad itu cybernya top. Dia bisa bikin virus, dia bisa bikin ya jasa trainingnya bagus gitu ya, biologi ilmuannya, dan itu Iran tahu. Jadi untuk mengalahkan Israel, Yahudi yang pinter-pinter ini ya harus sama yang pinter juga, yang tadi Bu Kony bilang, Mbak Dina bilang gitu ya. Jadi para peneliti ini yang dikembangkan seperti itu. Saya boleh tambahkan nggak, karena tadi menyinggung. Gini, kalau di Rusia kita juga ngalamin yang sama. Jadi orang-orang itu benar yang disampaikan bahwa orang-orang dipengaruhi dengan uang, dan dengan adanya kripto. Mereka ini kan nggak susah terdeteksi kan, walaupun bankingnya kita kena ke Swift code di ban, tapi dengan adanya kripto tuh mereka bisa diinfiltrasi, dan itu kadang-kadang masuk lewat keluarga. Rata-rata imigran itu dia kan kerja untuk keluarganya. Jadi pinternya sekarang mereka ini para penyusup, mereka tidak langsung ke sasaran orang dalam negeri. Kalau perhatikan kasus Rusia, ya kasus yang bom di mall itu mereka mengirimkan kalau ke keluarga langsung, keluarga kamu lagi susah nih gitu. Nah, hal ini akhirnya kalau di Rusia, ini saya biar bisa kasih perbandingan kenapa, makanya ketika Putin menyatakan dia akan membantu Iran, saya rasa itu akan sangat membantu dalam aspek apa yang sudah dialami Rusia.
Rusia sejak kejadian bom di mall itu, kita semua nggak bisa dapat handphone sembarangan. Jadi sekarang dulu kan kalau kita pendatang kita bisa aja apply nomor handphone. Sekarang tanpa ada sponsor atau penduduk Rusia yang kenal dan kemudian menjamin, kita nggak bisa lagi buka handphone. Kemudian juga banking system juga nggak segampang itu dibuka. Jadi agak korek. Nah, ini yang mungkin bisa ditiru oleh Iran salah satunya juga untuk bilang penyusup-penyusup itu tidak bisa tergoda dengan money terutama kan idenya ke sana. Dengan uang begitu ya. Dari pandangan pengamat Timur Tengah sendiri seperti apa, Mbak Dina? Baik, mungkin saya ingin nambahkan juga di masa itu 13 sampai 24-25 itu memang internet juga memang langsung diprotek. Jadi orang Iran berhubungan dengan jadi nggak bisa pakai WhatsApp, tapi dengan WhatsApp buatan dalam negeri. Dalam negeri ya. Saya pun juga kontak dengan teman saya, WhatsApp nggak tembus pakai Bale gitu. Dia ngikutin Cina ya? Cina punya sendiri. Jadi mereka, iya itu tadi, mereka sangat, mereka punya skenario ketika terjadi sesuatu, ya berarti internet untuk sementara diputus dulu, tapi bukan berarti mereka nggak bisa saling berhubungan, tetap ada mekanisme yang dilakukan supaya rakyat tetap saling berhubungan. Yang kedua, saya pikir yang catatan penting dalam situasi ini, kita melihat bahwa bouncing back-nya tuh cepat gitu ya. Jadi tanggal 13 diserang itu kan betul-betul mengagetkan ya. Karena jenderal-jenderalnya langsung nih yang terbunuh waktu itu. Tapi kebobolan seperti yang tadi dikatakan gitu ya. Tapi dalam beberapa jam, beberapa jam tuh bisa langsung mengganti orang-orangnya. Berarti kan itu suksesinya udah dipersiapkan ya. Karena apa? Memang Iran itu sejak 79 kan dalam kondisi konflik ya, selalu ada ancaman keamanan. Jadi memang selalu sudah ada antisipasi, kalau ini hilang ganti, kalau ini hilang ganti. Terus juga nuklir, nah itu saintis nuklir itu kan dibunuh, banyak yang dibunuh. Tapi itu sejak lama di Iran itu yang menarik adalah setiap kali ada kasus pembunuhan saintis nuklir itu ketika penerimaan mahasiswa baru, itu rame yang mau daftar untuk masuk ke jurusan teknologi nuklir. Baik, kita nanti mungkin akan masuk ke sana ya, Mbak Dina. Sejauh apa kemudian ini ancaman dari pertahanan dalam negeri yang akan dialami Iran? Sekalipun tadi sudah di-spill sedikit oleh Bu Kony. Sesaat lagi, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa.